Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'ala hadzal yawm min asyrafil ayyam wa amarna fihi bi kasratis salati wassalam ala khairil anam. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala man ismuhu Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudah min yaumina hadza ila yaumil qiyamah. Amma ba'du faya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallahi ta'ala wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Faqad qala ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala fi ayatin ukhra, walillahi 'alan nas hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, al-hajju arafah. Ma'asyiral muslimin, hamba-hamba Allah, jamaah salat Jumat yang semuanya mudah-mudahan diberkahi dan dirahmati oleh Allah. Selaku khatib al-faqir yang berdiri di atas mimbar ini, tidak lupa untuk berwasiat dan mengajak diri pribadi terutama, kemudian kepada kita semua, untuk bersama-sama kita berusaha dan berupaya meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah. Ketahuilah saudara-saudara bahwa surga yang luasnya seluas langit dan bumi hanya diperuntukkan bagi mereka yang bertakwa. Yang mudah-mudahan kita semua termasuk di dalamnya. Amin ya rabbal alamin. Saudara-saudara, dalam kesempatan khutbah kali ini secara singkat saya akan menyampaikan tentang ibadah haji dan perbedaan Idul Adha. Saudara-saudara kaum muslimin, sebagaimana kita ketahui bersama bahwa diciptakannya oleh Allah jin dan manusia tidak terlepas untuk beribadah dan mengabdi kepadanya. Sesuai dengan firman Allah dalam surat Az-Zariyat, wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Kata Allah, aku tidak ciptakan jin dan manusia melainkan hanya untuk mengabdi dan beribadah kepadanya. Baik ibadah yang bersifat umum maupun ibadah yang bersifat khusus. Ibadah yang bersifat umum adalah sebuah ibadah di mana kita harus selalu ingat kepada Allah kapan dan dimanapun. Kita berdoa kepadanya, kita membaca basmalah setiap kali kita mengawali aktivitas kita. Sebagai contoh, ketika kita mau keluar dari rumah, kita dianjurkan untuk membaca basmalah, Bismillahirrahmanirrahim. Dan ketika kita sampai di tempat tujuan dengan selamat, maka kita dianjurkan untuk mengucapkan Alhamdulillah. Adapun ibadah yang bersifat khusus adalah sebuah ibadah yang memiliki syarat-syaratnya, memiliki rukun-rukunnya. Seperti apa? Seperti ibadah sholat misalnya,
memiliki syarat-syaratnya, rukun-rukunnya, dan salah satu daripada rukun sholat adalah membaca Fatihah. Barang siapa yang tidak membaca Fatihah ketika melaksanakan sholat, maka tidaklah disebut sholat. Begitu juga ibadah puasa, dan tidak terkecuali ibadah haji. Pengertian dalam istilah bahasa haji itu adalah al-qas, yakni berkunjung. Sedangkan pengertian dalam istilah adalah ziarah ila buqa'in makhsusah li af'alin makhsusah wa fi awqatin makhsusah. Ziarah ila buqa'in makhsusah yakni mengunjungi tempat-tempat yang sudah dikhususkan. Seperti apa? Makkah, Masjidil Haram, Al-Madinah Al-Munawwarah, kemudian Mina, Arafah, dan tempat-tempat khusus lainnya. Itu yang disebut dengan buqa'in makhsusah. Di af'alin makhsusah yaitu dengan perbuatan-perbuatan yang tertentu. Seperti apa? Yaitu melakukan tawaf, sa'i, mencukur rambut, melempar jumrah, dan wukuf di padang Arafah. Ini adalah af'alun makhsusah. Wa fi awqatin makhsusah, dan dalam waktu yang sudah ditentukan. Seperti apa waktu yang sudah ditentukan? Dalam surat Al-Baqarah ayat 197, Al-Hajju ashhurum ma'lumat. Haji itu adalah bulan-bulan yang sudah dimaklumi atau sudah diketahui. Seperti bulan Syawal itu termasuk bulan haji. Zulqa'dah termasuk bulan haji. Kemudian 10 sampai 10 Zulhijjah, kurang lebih 2 bulan 10 hari setelah selesai Idul Fitri, itu sudah disebut bulan-bulan haji. Tetapi saudara-saudara, yang merupakan rukun terpenting dalam pelaksanaan ibadah haji, rukun tertinggi sekaligus sebagai penentu sah tidaknya pelaksanaan haji itu adalah wukuf di padang Arafah. Jarak antara Mekah dengan Arafah kurang lebih 20 km. Dan posisi Arafah itu sudah di luar batas tanah haram. Kata Nabi, Al-Hajju Arafah. Haji itu adalah wukuf di padang Arafah. Kapan waktunya? Yaitu pada tanggal 9 Zulhijjah. Yang hari ini bertepatan tanggal 9 Zulhijjah di Arab Saudi. Dengan demikian bahwa jamaah haji saat ini sudah bersiap-siap untuk diberangkatkan ke Arafah. Karena mulainya wukuf itu sejak tergelincirnya matahari. Jadi kalau saat ini kita baru jam 12 siang, ya, maka di Arab Saudi baru jam 8 pagi, mundur 4 jam. Belum waktunya wukuf, tetapi sejak tadi malam jamaah sudah diberangkatkan, sudah dipersiapkan, karena kira-kira waktu kita jam 4 sore itu sudah mulai waktunya wukuf. Hari ini bertepatan hari Jumat. Di mana? Di Arab Saudi. Lalu muncul pertanyaan, Pak Ustadz,
saat ini di Arab Saudi sudah harinya wukuf tanggal 9 Zulhijjah. Sementara di Indonesia saat ini baru tanggal 8 Zulhijjah. Belum waktunya wukuf. Hari ini wukuf di Arab Saudi, maka untuk hitungan Indonesia besok itu adalah wukufnya sesuai dengan tanggal di Indonesia. Lalu kapan puasanya dan kapan lebarannya? Apakah kita harus mengikuti yang saat ini sedang wukuf di Arafah, atau kan sudah diputuskan oleh hakim? Dalam hal ini adalah pemerintah. Saudara-saudara, untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan ini, dan memang banyak sekali WA yang muncul kepada saya bertanyakan hal itu, Pak Ustadz, kita puasa hari Jumat atau hari Sabtu? Tidak salah pertanyaan itu, tapi untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang banyak muncul dari kalangan umat Islam, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan, beberapa argumen. Yang pertama, menurut pandangan mazhab Syafi'i yang sudah iktibar, yang sudah mu'tamad, dan ini biasa berlaku dan menjadi patokan umat Islam di Indonesia dan negara-negara tetangga kita. Beliau berpendapat bahwa al-i'tibar biikhtilafil maqalid. Artinya apa? Artinya setiap negara itu mempunyai ru'yahnya masing-masing. Menurut pendapat Imam Syafi'i. Kalau Indonesia punya ru'yah sendiri, Turki mempunyai ru'yah sendiri, Maroko mempunyai ru'yahnya sendiri, Arab Saudi mempunyai ru'yahnya sendiri, dan tidak mustahil bisa saja berbeda. Kenapa? Karena al-i'tibar biikhtilafil maqalid, sesuai dengan wilayah-wilayahnya, ya. Sekalipun Indonesia sesuai rupiahnya berbeda dengan di Arab Saudi. Lalu menurut pendapat Imam Hanafi dan sebagian pendapat mazhab Maliki, mereka berpendapat adamul i'tibar bi ikhtilafil matalib. Perbedaan wilayah atau negara itu bukan dianggap. Jadi ketika satu negara sudah mengatakan bahwa hari ini masuk 1 Zulhijjah, maka semua negara harus mengikutinya. Dari dua pendapat ini berarti tinggal memilih. Tidak ada yang salah karena bersumber dari ajaran-ajaran ulama, fikih terutama. Kemudian yang kedua, sebuah hadis dari Qatadah Al-Ansari radhiyallahu anhu. Nabi pernah bersabda, "Su'ilan nabiyyu an siyami Arafah." Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah ditanya tentang puasa hari Arafah. Sebagaimana kita sepakati bersama bahwa hari Arafah itu adalah pada tanggal 9 Zulhijjah. Dari hadis ini ada dua kalimat yang menarik, yaitu yang pertama adalah yaum, yang kedua adalah Arafah. Yaum artinya hari, menunjukkan kepada waktu. Kemudian Arafah adalah menunjukkan sebuah nama, yaitu nama tempat. Maka para ulama mengatakan yang menjadi patokan adalah harinya, bukan tempatnya.
Misalnya kalau tanggal 9 itu jatuh pada besok di Indonesia, maka besok itulah berdasarkan hadis ini kita puasa Arafah. Sementara di Arab Saudi hari ini, ya. Dan bahkan salah satu ormas terbesar Islam yang juga diakui kredibilitasnya dan menjadi juga tolak ukur bagi sebagian umat Indonesia juga pada hari ini. Jadi yang menjadi patokan adalah hari dan bukan tempatnya. Tempat itu hanya sebuah kegiatan. Kalau saja di dalam hadis ini tidak menyebut kalimat hari, misalnya Nabi ditanya tentang puasa Arafah tanpa menggunakan hari, maka kita otomatis harus mengikuti kapan wukufnya. Ya, tapi karena ada hari sehingga menimbulkan ijtihad para ulama. Ini yang kedua. Yang ketiga, dalam ilmu fikih ada penentuan yang sifatnya mengikat. Ini disebut penentuan umum, dan ada penentuan yang sifatnya khusus. Penentuan satu atau awal bulan yang sifatnya umum adalah apa yang telah diputuskan oleh hakim. Dalam hal ini adalah pemerintah. Jadi ketika pemerintah memutuskan pada saat bahwa 1 Zulhijjah itu hari anu, ya, maka itu yang harus kita patuhi sekalipun berimplikasi atau berbeda dengan yang ada di tempat lain. Yang kedua, penetapan awal bulan yang bersifat khusus. Seperti apa? Seperti penentuan awal bulan ketika ada orang yang melihat bahwa tanggal 1 Zulhijjah awal bulan itu sudah masuk dan orang ini bisa dipercaya. Lalu banyak pula orang yang mengikutinya karena percaya kepada simbawa pemberita. Sekalipun hasil dan dia melihat itu tidak sejalan dengan pemerintah. Dalam hal ini silahkan bagi dia yang yakin sudah melihat, silahkan bagi mereka yang mau mengikuti dan percaya kepada yang melihat. Selesai persoalan saudara-saudara. Apalagi sudah ada yang membolehkan hari ini untuk melakukan ibadah puasa Arafah. Terakhir, Pak Ustadz, bagaimana Indonesia ini kan lebih dahulu waktunya daripada Arab Saudi. Kenapa lebarannya bisa belakangan? Saudara-saudara, tolak ukur dalam menentukan waktu itu adalah matahari terbit serta tenggelamnya matahari. Sedangkan lebaran bukan matahari melainkan bulan. Jadi saudara-saudara, dari berbagai argumen dan masih banyak lagi yang lainnya yang tidak mungkin saya ungkap dalam khutbah singkat ini, ya, masih terdapat kebingungan di tengah-tengah masyarakat atau masih belum ada yang tercerahkan dan terpuaskan, maka satu-satunya jalan adalah mengikuti sebuah kaidah besar yang dibuat oleh para ulama. Apa kaidah itu? Kaidah itu berbunyi hukmul qadi yarfa'ul khilaf. Keputusan hakim itu adalah solusi perbedaan. Oleh karena itu, dengan berbagai argumentasi yang tadi telah saya sampaikan, maka monggo semuanya tidak ada yang salah, ya. Tetap kita jaga ketenangan, kita jaga kekondusifan kita, dan perbedaan ini bukan hanya kali ini, tapi pernah terjadi juga di masa-masa sebelumnya, dan kita pun alhamdulillah kondusif.
Jamaah sholat Jumat rahimakumullah, itu saja barangkali yang dapat disampaikan. Mudah-mudahan seluruh jamaah haji yang saat ini sedang melaksanakan ibadah haji, mereka diberikan kesehatan, mereka diberikan kekuatan sehingga dapat melaksanakan segala rangkaian ibadah haji, dan mereka kembali ke tanah air masing-masing dengan mendapatkan haji yang mabrur. Amin ya rabbal alamin. Wa qur rabbighfir warham wa anta khairul rahimin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahil ma'bud fi kulli zaman, nahmaduhu subhanahu wa hamduhu wajibun ala kulli insan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh, nabiyyun qama li ibadati rabbih hatta tawarraqat minhul aqdam. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ibadallah fattaqullaha ya ibadallah, sallu wa sallimu ala khairi khalqillah, falaqad amarakum bidzalika rabbukum faqala innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka qaribun sami'un mujibud da'wat. Allahumma ij'al hujjaj baitillahil haram hajjan mabrura wa sa'yan mashkura wa amalan maqbulan mutaqabbala wa tijaratan lan tabur bi rahmatika ya aziz ya ghafur. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha yadhkurukum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa la dzikrullahi akbar. Aqimus shalah.